Perkenalkan, nama saya Rosi Putri Simamora. Saya mahasiswi jurusan PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia dengan NIM 2403010205877 dan mata kuliah Digital Auditing 2. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas makalah yang telah saya buat pada mata kuliah ini yang berjudul Bukti Audit dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa Aisanafi, SE, MSAK. Pada kesempatan ini juga izinkan saya menampilkan PowerPoint hasil dari rangkuman dari makalah yang telah saya kerjakan yang akan membantu saya untuk menjelaskan isi dari makalah saya. Bukti audit. Adapun daftar isi atau pembahasan pada makalah yang telah saya buat ini, yaitu yang pertama, apa saja jenis bukti audit, yang kedua, IP bukti audit, yang ketiga, bagaimana tingkat keyakinan atau persuasivitas bukti audit, yang keempat, apa keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit, yang kelima, contoh kasus bukti audit, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pembahasan mengenai jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan cara yang objektif untuk mengetahui kualitas atau deskripsi aktiva, yang paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas atau saldo kas kecil. Selain itu, juga dapat diterapkan untuk verifikasi sekuritas, wesel tagih, sertifikat deposito, dan aktiva tetap berwujud lainnya. Yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi merupakan proses untuk mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang independen yang melakukan verifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor, baik secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi berupa kertas, bentuk elektronik, maupun media lainnya, seperti pesanan pelanggan, dokumen pengiriman, serta salinan faktur penjualan atas setiap transaksi penjualan. Yang keempat, prosedur analitis. Prosedur analitis itu dapat menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar dibandingkan dengan harapan auditor. Sebagai contoh, yaitu melakukan perbandingan antara total beban gaji dan total jumlah tenaga personel yang bisa menunjukkan ada tidaknya pembayaran gaji yang tidak semestinya. Yang kelima, yaitu wawancara dengan klien. Wawancara dengan klien seperti melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang telah diajukan auditor. Yang keenam, rekalkulasi atau penghitungan ulang. Rekalkulasi yaitu dengan melakukan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang telah dilakukan oleh klien yang terdiri dari pengujian atas keakuratan penghitungan klien dan mencakup prosedur seperti penjumlahan jurnal dan buku tambahan, perkalian faktur penjualan, dan persediaan, penghitungan ulang besarnya beban penyusutan aktiva tetap. Yang ketujuh, adanya pelaksanaan ulang atau reperformance. Pelaksanaan ulang ini merupakan pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Yang terakhir, yaitu observasi. Observasi yaitu dengan menggunakan indera yang bertujuan untuk menilai aktivitas klien. Selama menjalani penugasan, itu dapat dengan cara mengamati jalannya proses produksi, di mana auditor mempunyai banyak kesempatan untuk menggunakan inderanya seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penciumannya guna mengevaluasi berbagai item. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe bukti audit. Tipe-tipe bukti audit. Menurut Mulyadi,
Tipe bukti audit dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Tipe data akuntansi itu dibagi juga menjadi dua, yaitu pengendalian intern sebagai bukti. Pengendalian intern yang dimaksud itu dipergunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, di mana auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakannya dalam kegiatan usahanya setiap hari. Yang kedua, catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Yang kedua, tipe informasi penguat. Seperti informasi penguat yang dimaksud adalah yang pertama, bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva yang berwujud. Pengamatan fisik terhadap suatu aktiva merupakan cara untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa untuk menentukan kuantitas dan merupakan suatu usaha untuk menentukan mutu atau keaslian kekayaan tersebut. Yang kedua, bukti dokumenter. Bukti dokumenter merupakan bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf dan atau angka maupun simbol-simbol lainnya. Yang ketiga, penghitungan sebagai bukti. Penghitungan sebagai bukti yang dimaksud itu dapat berupa yang pertama voting. Voting yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Cross voting yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal. Selanjutnya pembuktian ketelitian dengan melakukan penghitungan biaya depresiasi dengan cara menggunakan tarif depresiasi yang dapat digunakan oleh klien. Dan yang terakhir, pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, taksiran pajak perseorangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, bukti lisan. Untuk mengumpulkan bukti, auditor dapat meminta keterangan secara lisan dari klien, terutama para manajer, dan jawaban lisan yang diperoleh dapat merupakan salah satu tipe bukti lisan. Yang kelima, perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan, guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor perlu melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu bukti dari spesialis. Spesialis adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Pada umumnya, spesialis digunakan oleh auditor, bukan orang atau perusahaan yang mempunyai hubungan dengan klien. Pembahasan selanjutnya yaitu tingkat keyakinan atau persuasivitas bukti audit. Sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Ada dua penentu tingkat keyakinan bukti audit. Yang pertama adalah ketepatan bukti dan kecukupan bukti. Ketepatan bukti yang dimaksud, bukti dikatakan tepat apabila memenuhi karakteristik yang relevan dan reliabilitas. Bukti yang dianggap sangat tepat itu akan sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan secara wajar. Secara umum, keandalan bukti audit sangat bergantung pada yang pertama, adanya independensi penyedia bukti,
Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, perolehan secara langsung oleh auditor. Yang keempat, kualifikasi penyedia informasi dan juga auditor. Yang kelima, objektivitas. Dan yang terakhir, adanya ketepatan waktu. Yang kedua, kecukupan bukti. Kuantitas bukti yang dikumpulkan akan menentukan kecukupannya. Kecukupan bukti diukur dari ukuran sampel yang telah dipilih oleh auditor, di mana untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 pada umumnya lebih mencukupi dibandingkan dengan sampel sebanyak 35. Selain ukuran sampel, metode pemilihan sampel juga akan menentukan kecukupan bukti audit itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Ada 4 poin besar yang diambil terkait dengan keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Yang pertama adalah penentuan prosedur audit yang akan digunakan. Hal ini penting untuk mengumpulkan bukti audit, yaitu contoh prosedur audit disajikan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung penerimaan kas yang belum disetor pada tanggal neraca dan mengawasi uang kas tersebut sampai dengan saat penyetoran ke bank. Kedua, meminta cut-off bank dari bank estimasi untuk jangka waktu 2 minggu setelah tanggal neraca. Dan yang ketiga, melaksanakan pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan yang telah diselenggarakan oleh klien. Yang kedua, penentuan besarnya sampel. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil auditor untuk setiap prosedur audit. Besarnya sampel itu pun akan berbeda-beda di antara yang satu dengan audit yang lainnya. Yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Setelah menentukan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu, auditor masih harus memutuskan unsur mana yang akan dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa. Dan yang terakhir, penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit. Karena audit terhadap laporan keuangan meliputi jangka waktu tertentu, dan biasanya itu 1 tahun, maka auditor dapat memulai mengumpulkan bukti audit segera di awal tahun. Umumnya, klien menghendaki diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu dengan 3 bulan setelah tanggal neraca. Dan selanjutnya, pembahasan contoh kasus bukti audit. Sumber dari situs BPKRI, yaitu berjudul kasus audit BI di mana aliran dana YPPI. Berikut akan saya bacakan kasus dari kasus audit BI di mana aliran dana YPPI yang merupakan salah satu kasus keuangan yang terjadi pada tahun 2008, terutama melibatkan anggota Dewan Gubernur BI dan anggota DPR terkemuka. Kronologis yang terjadi yaitu pada bulan Maret 2005, tim audit BPK menemukan bahwa terdapat aset atau tanah yang digunakan oleh YLPPI. YLPPI ini merupakan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, di mana BI juga menyediakan modal awal. YLPPI memberikan bantuan biaya operasionalnya serta mengawasi manajemennya. Berkaitan dengan dibuatnya peraturan tahun 1993 tentang penggunaan aset atau tanah oleh YLPPI,
serta hubungan terafiliasi antara YLPPI dengan BI, maka tim audit BPK meminta laporan keuangannya agar dapat diungkapkan dalam laporan keuangan BI. Dari perbandingan kekayaan YLPPI per 31 Desember 2003 dengan posisi keuangannya per Juni 2003, diketahui adanya penurunan nilai aset sebesar 93 miliar, di mana informasi mengenai kekayaan YPPI per 31 Desember 2003 ini diperoleh dari laporan keuangannya yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Muhammad Toha. Pada Juni 2005 sampai Oktober 2006, tim audit BPK melakukan pendalaman dengan kasus dengan menetapkan sendiri metode, teknik, objek pengungkapan kasus, analis, serta penetapan opini pemeriksaan. Pada bulan Mei 2005, tim audit BPK melaporkan kasus aliran dana YPPI kepada Ketua BPK, Bapak Anwar Nasution. Temuan penyimpangan yang terjadi yaitu manipulasi pembukuan, baik buku YPPI maupun buku Bank Indonesia. Pada saat perubahan status YPPI dari Undang-Undang Yayasan Lama ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan dalam pembukuan YPPI berkurang sebesar 100 miliar. Jumlah 100 miliar ini lebih besar dari penurunan nilai aset YPPI yang diduga semula sebesar 93 miliar. Sebaliknya, pengeluaran dana YPPI sebesar 100 miliar tersebut tidak tercatat pada pembukuan BI sebagai penerimaan atau utang. Menghindari peraturan pengenalan nasabah bank serta undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, di mana dana tersebut dipindahkan dulu dari rekening YPPI ke berbagai bank komersil ke rekening yang terdapat BI, baru kemudian ditarik keseluruhan secara tunai. Penarikan dan penggunaan dana YPPI untuk tujuan berbeda dengan tujuan pendirian yayasan semula, ini bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan putusan RDK tanggal 22 Juli tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana YPPI digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial masyarakat. Penggunaan dana sebesar 31,5 miliar yang digunakan untuk menyuap oknum anggota DPR, sisanya 68,5 miliar disalurkan secara langsung kepada individu mantan pejabat BI atau melalui perantaranya. Diduga, dana ini digunakan untuk menyuap oknum penegak hukum untuk menangani masalah hukum atas 5 orang mantan anggota Dewan Direksi atau Dewan Gubernur BI. Padahal, kelimanya sudah mendapat bantuan hukum dari sumber resmi anggaran BI sebesar 27,7 miliar. Adapun hasil rangkuman dari makalah ini yaitu bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyamakan pendapatnya. Standar pekerjaan lapangan ketiga mewajibkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Isi standar tersebut adalah sebagai berikut. Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Demikianlah presentasi dari makalah bukti audit yang telah saya rangkum pada PowerPoint ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata. Demikian saya ucapkan terima kasih.